Bagaimana cara mengatasi warisan yang sulit dibagi? Apa yang perlu Anda lakukan? Saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pikirkan warisan Anda karena Anda menulisnya setiap hari. Itu kata Gary Vaynerchuk. Ukir namamu di hati, bukan di batu nisan. Warisan terukir di benak orang lain dan kisah yang mereka bagikan tentang Anda, kata Shannon Adler. Dalam ilmu matematika, kita mengenal banyak bilangan. Salah satunya adalah bilangan prima. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ke tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mana yang termasuk bilangan prima? Ya, benar. 2, 3, dan ya, benar. 2, 3, 5, dan 7. Mengapa 1, 4, 8, 9, dan 10 bukan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat. Arek daplek kene. Kan iku mulane arek wis tanganmu ndek iku apa kan? Bulat yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri, tanpa bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Yang termasuk bilangan bulat adalah di atas 1, karena 1 bukanlah bilangan prima. Mengapa? Karena hanya terdiri dari satu faktor yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri saja. Nah, terus apa kita mau membahas bilangan prima di sini? Ya enggak juga. Lalu apa hubungannya bilangan prima dengan urusan waris? Begini ya. Saya terinspirasi ketika Imam Ali diminta memberikan solusi mengenai warisan. Pada saat itu, ada para sahabat mengalami kesulitan dalam memberikan sebuah solusi. Oh ya, sahabat yang saya maksud adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW yang pernah berjumpa dengan Nabi dan wafatnya dalam keadaan Muslim. Jadi tidak sama dengan istilah sahabat seperti yang kita pahami selama ini. Sahabat karib, sahabat pena, sahabat kenakalan. Ya, bukan milik konco dapuan kaya ngene. Konco dayak sing woto, sing pokro. Wong konco gak ngalor gak ngidul. Aku belas ngomong barek kon dolek konco. Wong konco pesok kabeh. Ada 3 orang bersaudara. Kita sebut saja si Abu, si Buya, dan si Fulan. Ketiganya tengah menghadapi persoalan waris yang cukup rumit. Mereka memiliki 17 ekor unta. Sesuai dengan hasil pembagian, si Abu mendapatkan bagian setengah, 1/2 dari jumlah unta. Si Buya memperoleh bagian 1/3, 1/3. Sedangkan si Fulan dapat 1/9, 1/9. Nah, kalau dihitung dengan menggunakan cara konvensional biasa, maka si Abu akan dapat 8,5 ekor. Si Buya dapat 5, 2/3. Dan si Fulan dapat 1/8/9. Nah, masalahnya, karena ini onta masih hidup, mereka tidak mau model pembagiannya seperti itu. Ketiganya meminta 17 onta ini harus dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan utuh, bulat, dan hidup. Tidak boleh disembelih apalagi diuangkan. Oh, wis angel. Ruwet ya kalau membahas soal warisan, apalagi kalau nilainya bilangan prima. Ini sama kalau Anda punya 3 anak yang dapat warisan 7 rumah, di mana nilai rumahnya berbeda-beda. Yang satu besar, yang satu kecil. Yang lain di tempat yang tidak strategis, sisanya dialihfungsikan menjadi fasilitas umum seperti klinik, rumah sakit, atau wahana wisata. Harta yang semula dibeli dengan susah payah untuk menjadi legasi yang indah, berubah menjadi sumber sengketa karena harta yang sulit dibagi menyebabkan hubungan jadi retak. Gara-gara harta yang berpotensi sengketa, maka sesama saudara bisa saling tidak sapaan.
bahkan bisa jadi konflik berkepanjangan yang diwariskan turun-temurun. Anda masih ingat cerita Kris Empu Gandring? Saling membunuh hingga 7 turunan gara-gara rebutan perempuan cantik. Berawal dari Ken Arok yang mendengar uraian dari Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Padahal Ken Dedes adalah istri dari Tunggul Ametung. Tapi Ken Dedes mencintai Ken Arok. Aduh, ruwet kalau sudah urusan cinta dan harta. Omongmu kayak wong tandes, Julian. Nah, kembali kepada cerita Imam Ali tadi. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali terhadap persoalan pembagian warisan onta itu? Kalau Anda bagaimana solusinya kira-kira? Ayo. Ontanya nggak boleh dijual, nggak boleh disembelih, tapi masing-masing harus dapat pembagian sesuai dengan amanat. 1/2, 1/3, dan 1/9. Ya, apa caranya? Katok. Nah, disinilah kehebatan dan ketajaman pengetahuan Imam Ali mengenai konsep keuangan, konsep keadilan, dan skill problem solving. Imam Ali karamallahu wajhah mengumpulkan 17 ekor onta. Kemudian beliau meminjamkan 1 ekor untanya sehingga berjumlah 18 ekor. Nah, si Abu dapat setengahnya. Dia berarti dapat 9 ekor. Si Buya dapat sepertiganya kan? Dari 18 sehingga dapat 6 ekor unta. Totalnya sekarang sudah menjadi 15 ekor. Sementara itu, si Fulan dapat 1/9-nya. Kalau 18 dibagi 9, maka dia dapat 2 ekor unta. Sehingga totalnya berapa? 17 ekor unta. Imam Ali meminjamkan untanya untuk menggenapkan jumlah unta itu menjadi 18 sehingga angkanya dapat dibagi. Dan 1 ekor yang beliau pinjamkan kembali kepada pemiliknya. Hebat kan? Nah, sekarang saya bicara lebih dalam mengenai warisan. Apa itu warisan? Warisan atau legacy adalah sesuatu yang ditinggalkan, bisa berbentuk uang, harta benda, tapi bisa pula lebih dari sekedar materi. Warisan bisa berupa pesan, makna, tindakan yang begitu kuat sehingga tetap hidup lama sekali setelah seseorang pergi dari dunia ini. Deborah Roberts pernah menulis, "The best legacy we leave is not only for our children, but in our children." Warisan terbaik bukan untuk anak kita, tetapi di dalam diri anak kita. Inilah yang saya sebut sebagai human value. Mari kita ingat legasi yang pernah diukir oleh orang-orang hebat di zaman kontemporer terakhir ini. Ada warisan Pak Tirto Utomo. Pada tahun 1973, ada orang aneh mau menjual air putih yang harganya lebih mahal dari bensin. Padahal saat itu air putih pada gratis. Tinggal ambil dari air sumur atau air ledeng, dan sekarang orang aneh itu dipuja-puja dan diikuti oleh semua orang. Jika Anda ingin hebat, maka jangan takut melakukan hal baru dan dikatakan aneh. Seperti slogan Pak Tirto, kebaikan berawal dari sini. Kalau Anda suka sinis, apatis, negative thinking dengan yang kami lakukan selama ini, jangan-jangan itu karena Anda kurang minum aqua. Kau ini cari siapa? Ada aqua? Ada pula putri dari seorang tukang becak, ternyata adalah lulusan terbaik dari Universitas Negeri dengan IPK 3,96. Dan beliau sukses meraih gelar S3 di Inggris. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ada pula Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC yang didirikan oleh Profesor Dr. Raden Suharso, seorang ahli bedah tulang yang pertama kali merintis usaha rehabilitasi bagi penyandang cacat di Indonesia. Bagaimana bunyi legasi dari Dr. Raden Suharso? Selama aku masih hidup di tengah-tengahmu, bekerjalah seakan-akan aku telah mati. Namun jika aku telah mati, bekerjalah seakan-akan aku masih di tengah-tengahmu. Beliau tutup usia pada 31 Desember 1960. Saya selalu kagum dengan legasi orang-orang hebat di masa lampau. Karena hal itu dapat menginspirasi kita semua untuk mau belajar, mau bekerja, dan rela berjuang, serta bersedia membayar harga atas sebuah perubahan. Cara kita mengelola keuangan perlu kita rubah. Cara kita merancang warisan di kemudian hari perlu kita pelajari.
Apa saja warisan yang ingin Anda berikan kepada generasi penerus layak untuk dibangun sejak sekarang. Bisa warisan berupa harta benda, bisa pula warisan berupa aspek lainnya. Sebagai perencana keuangan, hubungan antara Anda, harta, dan penerima waris dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, khusus untuk urusan warisan yang bernilai ekonomi, Anda perlu memiliki strategi yang jitu agar nilainya tidak susut, agar tidak susah dibagi, agar tidak sulit dicairkan. Bagaimana strateginya? Gunakan kontrak uang pertanggungan dengan tepat. Bagaimana caranya? Silakan Anda hadir pada acara pertemuan yang kami selenggarakan. Silakan Anda masukkan nama Anda, nomor WhatsApp Anda, dan alamat email Anda pada alamat email yang saya tulis di link deskripsi. Untuk mendapatkan undangan spesial dari kami, khusus untuk Anda. Ini berlaku bagi Anda yang belum pernah hadir di seminar Live Today kami. Anda boleh hadir dan dapatkan diskon 70% jika Anda membawa pasangan, dan diskon 50% jika Anda datang sendirian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.